Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Zayanti Saragi, jurusan Manajemen Dakwah B. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Layanan jemaah haji selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus bernama Satuan Operasional Arafah, Musdalifah, Mina atau Satop Ar-Musna. Satop Ar-Musna dibagi menjadi 3 satgas sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing: Satgas Arafah, Satgas Musdalifah, dan Satgas Mina. Masing-masing satgas mempunyai pos pelayanan yang terdiri atas pos komando, pos pelayanan, dan pos pembantu pada masing-masing kemah atau maktab. Setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah. Yang pertama, di Arafah. Selama di Arafah, seluruh jemaah haji dianjurkan untuk menjaga ketertiban ketika turun dari bus dan memasuki kemah. Yang kedua, meletakkan barang bawaan dengan tertib dan tidak berebut tempat di dalam kemah. Selanjutnya, menjaga ketenangan beribadah selama di padang Arafah. Lalu, menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi jatah makan yang diterima selama berada di Arafah. Kemudian, mengutamakan ibadah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, dan doa. Lalu, mengantri dengan sabar dan menggunakan fasilitas kamar mandi atau WC yang sangat terbatas. Lalu, menjaga ketutupannya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jemaah sedang dalam keadaan ihram. Lalu, mengikuti dengan rajin dan mendengarkan dengan tekun semua ceramah yang disampaikan oleh petugas kloter sebelum waktu wukuf tiba. Kemudian membaca talbiyah, zikir, istighfar, tahlil, dan doa sesaat sebelum waktu wukuf tiba. Lalu melaksanakan kegiatan berikut ini ketika waktu wukuf tiba, yakni mendengarkan khutbah wukuf, sholat berjamaah zuhur dan asar, jamak takdim dan qasar, dan doa wukuf. Kemudian menghubungi petugas kloter bila menemui masalah mengenai ibadah dan kesehatan. Lalu menghubungi dokter kloter dengan segera bila merasa sakit atau melapor ke petugas kloter. Kemudian menjaga stamina dan kesehatan dengan tetap berada di dalam kemah. Nah, selama di Arafah, seluruh jemaah haji dilarang untuk merokok di semua kawasan Arafah, lalu membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian memaksakan diri berangkat ke Jabal Rahmah. Yang kedua, di Musdalifah. Selesai wukuf, semua jemaah haji diberangkatkan ke Musdalifah. Mereka diangkut dengan bus dari Arafah ke Musdalifah dengan sistem tarak dudi, yaitu sistem angkutan shuttle di mana armada angkutan secara berkelompok menjemput jemaah haji dari perkemahan di Arafah sampai ke Musdalifah secara bergiliran dan diatur oleh petugas maktab. Nah, selama di dalam perjalanan menuju Musdalifah, jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah dan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memasuki tempat mabit yang telah disediakan oleh maktab secara teratur. Kemudian menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter sambil terus menjalin komunikasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter. Lalu memastikan lokasi mabit karena penempatan jemaah haji di area mabit Musdalifah terbagi 2. Nah, sebagian besar berada di areal terbuka yang dibatasi oleh pagar besi dan sebagian sisanya ditempatkan di kemah Mina Jadid yang terletak di luar pagar. Kemudian menjaga tertutupnya aurat ketika di tempat mabit dan menggunakan fasilitas kamar mandi WC dengan penuh kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga toleransi kepada sesama jemaah haji. Kemudian menjaga kesehatan dengan mengonsumsi paket makanan dan minuman yang dibagikan di Arafah. Lalu memperbanyak talbiyah, berzikir, dan berdoa. Kemudian mengambil 7 butir batu kerikil yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jika kerikil yang disediakan oleh maktab habis atau tidak terdistribusi secara efektif, jemaah dapat mengambil kerikil di area Musdalifah atau Mina. Selanjutnya memperhatikan arahan dan informasi yang diberikan Satgas Musdalifah dan petugas kloter. Kemudian menaiki bus dengan teratur usai mabit melalui pintu keluar sesuai nomor maktab menuju Mina dan semua jemaah akan terangkut. Selanjutnya memperhatikan waktu keberangkatan ke Mina yang dimulai sejak lewat tengah malam dengan perhitungan waktu setempat. Kemudian Mina, sesampainya di Mina, seluruh jemaah dianjurkan untuk memasuki kemah dengan tertib. Kemudian melaksanakan mabit di perkemahan Mina yang lokasinya ditentukan oleh maktab berupa tanda besar tahan api. Hukum mabit di Mina adalah wajib.
Kemudian, menyadari bahwa hak jemaah adalah mendapatkan pelayanan maksimal dari maktab selama berada di Mina, mulai dari penempatan jemaah di kemah, pengurusan jemaah haji tersesat, sakit, wafat, bimbingan ibadah, serta pengurusan pemberangkatan ke Makkah. Selanjutnya, memastikan bahwa selama di Mina, jemaah mendapatkan pelayanan catering yang disediakan oleh maktab. Lalu, mengkonsumsi jatah makan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam box makan. Kemudian, menggunakan fasilitas kamar mandi atau WC dengan penuh kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga toleransi kepada sesama jemaah haji. Selanjutnya, menjaga tertutupnya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jemaah sedang dalam keadaan ihram. Kemudian, memperbanyak istirahat dan terus menjaga kesehatan dengan banyak makan minum yang cukup. Kemudian, memperbanyak bacaan talbiyah, berzikir, dan berdoa. Selanjutnya, melontar jumrah sesuai ketentuan manasik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Nah, hukum melontar jumrah adalah wajib. Nah, mempelajari dan mengenali letak setiap jamrah dengan cara melihat marka-marka yang terdapat pada papan nama di jamarat masing-masing. Kemudian, membadalkan atau mewakilkan lontar jamrah bagi jemaah haji yang sakit atau uzur, termasuk jemaah yang dirawat di rumah sakit, kepada teman satu regu atau rombongannya. Lalu, mematuhi jadwal melontar dengan tertib dan penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, meninggalkan Mina menuju Makkah pada 12 Zulhijjah setelah melontar 3 jamrah bagi yang melaksanakan nafar awal atau rombongan pertama, dan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah setelah melontar 3 jamrah yang melaksanakan nafar sani atau rombongan kedua. Selanjutnya, menaiki bus yang disediakan oleh maktab baik untuk jemaah haji nafar awal tanggal 12 Zulhijjah maupun nafar sani tanggal 13 Zulhijjah dengan tertib setelah selesai mabit di Mina. Nah, selama mabit di Mina, seluruh jemaah haji dilarang untuk mencoret-coret atau melukis gambar pada tenda, batu, dinding, jamarat, dan tempat-tempat lain di kawasan suci Mina. Kemudian melempar jamarat dengan sandal atau botol minuman karena hukumnya tidak sah. Lalu melempar jamarat dengan batu-batu besar. Kemudian melontar jamarat di luar waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian meninggalkan kemah dalam waktu yang lama setelah selesai melontar, misalnya kembali ke hotel tanpa berkoordinasi dengan karu atau ketua kloter. Nah, jemaah haji, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.